Ini penting kita pelajari, karena orang-orang yang berbuat syirik itu selalu beralasan bahwasanya yang penting saya itu muslim, yang penting saya masih mengakui bahwasanya Allah itu Maha Pencipta, Allah itu Maha Esa. Namun dalam hal berbuat syirik ini tidak itu mengakui Allah jadi pencipta, pemberi rizki atau pengatur alam semesta. Karena nantinya di antara bentuk syirik itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Jadi kalau ada ibadah yang kita itu tujukan pada selain Allah, maka ini sudah termasuk dalam perbuatan syirik. Tanpa seseorang di sini menyatakan bahwasanya saya murtad. Tidak perlu sampai dia menyatakan seperti itu. Tidak perlu juga sampai dia menyatakan bahwasanya saya keluar dari Islam. Tidak perlu menyatakan seperti itu. Namun ketika dia melanggar masalah ini, atau para ulama itu sebut dengan pembatal-pembatal keislaman, maka tauhidnya itu batal. Islamnya itu batal. Tidak dipandang dia itu rajin sholat, tidak dipandang dia itu rajin sholat malam, tidak dipandang dia itu sampai sholat-sholat yang sunnah semua dia lakukan, sampai jidatnya atau keningnya itu hitam. Tidak perlu pandang seperti itu. Yang jelas kalau melakukan pelanggaran, menyekutukan Allah dalam ibadah, artinya dia itu berbuat syirik, maka Islamnya itu jadi batal. Maka perlu di sini kita memahami hal ini sebelum nantinya masuk dalam contoh-contoh syirik yang nanti akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebelumnya tadi sudah dibagi kitab tauhid juga ya? Sudah habis juga kitabnya. Baik. Ada yang belum dapat? Sudah dibagi terus tiap pertemuan ya. Masih ada juga yang belum dapat. Berarti penting lagi ditambah lagi. Itu next nanti pertemuan berikutnya. Terus yang ikut dari awal ada? Enggak pernah absen? 5. Yang ikut baru hari ini? Banyak juga ya. Soalnya ini temanya berurutan. Kita akan rampungkan ini. Dan setiap saya kajian di Bidakara ini saya akan membahas kitab tauhid ini secara khusus. Saya enggak akan membahas masalah-masalah tematik karena tematik nanti tidak terlalu menghimpun ilmu. Namun kalau ini akan menanamkan bapak dan ibu-ibu, ditanamkan ilmu dari dasar. Ya, ini akan ditanamkan ilmu dari dasar. Ketika ini sudah kokoh, maka untuk memahami syirik-syirik yang lebih besar lagi, dan nanti pembawaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau nanti bertahap ketika membahas bentuk syirik, sehingga orang tidak kaget langsung. Ya, dan syirik yang terjadi umum dulu di masyarakat. Ya, umum dulu di masyarakat. Baru nanti ketika dasar ini sudah paham, beliau beranjak dari syirik yang kecil, beranjak lagi dari bentuk-bentuk syirik yang lainnya semacam itu, ningkat terus sampai pada doa pada selain Allah, yang ini merupakan puncaknya. Kemudian turun kepada pembahasan perantara menuju syirik. Ya, perantara menuju syirik. Jadi buku ini sangat lengkap sekali mengkaji pembahasan syirik, yang ini juga walaupun beliau tulis di kalangan bangsa Arab dulu, namun buku ini sudah jadi sesuatu yang tersebar juga di tengah masyarakat kita, masyarakat Indonesia, juga termasuk masyarakat Jakarta juga. Ya, bukan hanya Jawa saja, semuanya, semua kena dengan ini. Kemarin sudah kita bahas contoh-contohnya itu macam-macam. Nanti kita akan lihat 2 bab di sini. Mudah-mudahan waktunya cukup kita bahas 2 bab. Maka nanti bab ke-6 ini saya akan penjelasannya singkat, nanti baru pembahasannya pada intinya nanti tentang pembahasan jimat di sini. Siapa tahu yang hadir di sini bawa jimat-jimat juga. Ya, saya belum tahu. Ya, siapa tahu. Ya, ternyata di ikat pinggangnya ini ada keyakinan tertentu, atau mungkin ada yang simpan dalam tasnya itu keris-keris sakti. Ya, atau ada yang pakai dulu pernah nanam susuk misalnya. Kayak kita belum tahu. Mungkin sekarang ini baru dia ngaji mungkin terbongkar semuanya. Alhamdulillah dapat taufik dan hidayah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya, kita ngaji memang untuk memperbaiki diri. Nah, sekarang ini satu dasar lagi. Jadi sudah 6 bab, ini baru 6 bab ini baru dasar. Ya, 6 bab ini baru dasar. Bab pertama menjelaskan tentang kita mesti bertauhid.
Yang kedua, keutamaan tauhid menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, keutamaan tauhid memasukkan dalam surga tanpa hisab, tanpa siksa. Yang keempat, takut terhadap syirik. Yang kelima, yang terakhir kita bahas, mendakwahkan kalimat tauhid. Baru yang keenam ini baru dipahami apa itu makna tauhid dan tafsir kalimat la ilaha illallah. Kita bukan hanya mempelajari la ilallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, namun ada bentuk pengaplikasiannya langsung. Sehingga biar langsung pahami, oh maknanya seperti ini. Oh ternyata saya cuma pahami teorinya saja, nggak tahu langsung isinya itu seperti apa. Prakteknya langsung seperti apa. Nah sekarang kita lihat ada ayat Al-Quran yang disebutkan oleh beliau di sini, Al-Isra ayat 57, Az-Zukhruf 26, 28, kemudian At-Taubah 31, Al-Baqarah 165. 1, 2, 3, 4 ayat terlebih dahulu kita ulas. Monggo dibaca. Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya serta takut kepada siksanya? Sesungguhnya siksaan Rabbmu adalah suatu hal yang harus ditakuti. Taib, surat Al-Isra ayat 57. Lihat, inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bapak ibu-ibu sering mendengar istilah Wahabi. Wahabi itu ngajinya itu pakai dalil. Dalilnya apa? Quran. Bahwa Quran ini aja 4 dalil. Terus setelah itu beralih pada hadis. Wahabi seperti itu. Ya, Wahabi itu bawakan dalil, bukan asal ngomong saja, bukan orator, bukan pintar ngomong saja, dalilnya ada. Ya, semua berdasarkan dalil. Di sini kalau mau lihat dari awal sampai akhir, ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sedikit. Dalil yang paling banyak. Cuma beliau simpulkan nanti dalam kandungan bab. Oh, ini kesimpulannya seperti ini. Cuma untuk simpulkan saja, menyimpulkan. Namun sebelumnya pakai dalil. Itulah orang Wahabi. Wahabi itu pakai dalil. Ya, kalau nggak percaya, lihat aja di sini buktinya. Sehingga ketika orang itu tahu, Wahabi kayak gitu ya, masa cuma bahas dalil saja? Iya, bahas dalil saja kita. Kita nggak usah pakai ngomong sana sini banyak-banyak. Sudah dalil, pemahamannya nanti di kandungan bab sudah dipahami. Oh ternyata seperti itu Wahabi. Ternyata yang dia ingatkan syirik, ingatkan kebid'ahan, ingatkan amalan tidak ada tuntunan seperti itu. Nah, sebenarnya sekali lagi istilah tadi Wahabi itu cuma ingin nakut-nakuti orang saja. Kelihatan seram sekali kalau dipanggil dengan Wahabi. Ya, supaya kelihatan orang itu takut sekali. Itu cuma untuk nakut-nakuti saja. Ya, untuk nakut-nakuti orang supaya jauh dari kebenaran. Dulu ulama-ulama kita yang ada di negeri ini pun tuh sudah belajar dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau belajar dari murid-muridnya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, itu sudah. Kalau nggak percaya, lihat bentuk kuburnya saja itu sudah seperti kubur Wahabi. Nggak usah lihat jauh-jauh. Datang ke Jogja, lihat kuburnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu nggak seperti kubur-kubur yang ada di Jakarta. Kubur yang ada di Jakarta dipercantik dengan rumah, dengan bangunan, iya kan? Iya tak? Kalau kiai loh ini, ya, iya kan? Iya. Rumah megah, terus ditutupin dengan apa ini? Kain hijau atau apalah ya, betul nggak ini? Sama nggak ini dengan di ini? Kasih kembang terus begitu? Iya, masya Allah. Kiai Haji Ahmad Dahlan kalau pergi ke Jogja, datang ke kuburannya lihat sendiri, itu rata dengan tanah, nggak dikasih ini, nggak boleh kuburannya itu dipugar, nggak boleh itu direnovasi, bahkan pemerintah itu mau renovasi pun nggak boleh, keluarganya tidak izinkan. Dulu dapat ilmunya itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, makanya ketika saya sampaikan ke pelajaran kitab tauhid di Jogja, saya sampaikan ini sama seperti yang kalian yakini. Ya, karena warga Jogja itu warga Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah ini dulu ini dapat ilmunya itu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sama, sesepuhnya sama. Ya, sesepuhnya sama. Belajar kitab tauhid juga sama seperti ini. Bahkan Kiai Muhammadiyah dahulu itu belajarnya itu Fathul Majid. Syarah dari kitab tauhid. Ya, saya dengar beberapa kiai mereka ya mempelajari kitab ini.
Makanya ketika menyampaikan kitab ini biasa bagi mereka. Cuma mungkin bagi masyarakat Jakarta agak kaget-kaget itu, jantungan sedikit mungkin. Wah, kayak begini ternyata. Kalau orang Jogja biasa seperti itu. Makanya tinggal di Jogja aja lah daripada Jakarta. Lihat di sini. Orang-orang yang mereka seru. Ini lihat, ini ceritanya seperti ini. Ini orang musyrik. Ini mereka menyeru beribadah kepada ini orang musyrik, ini beribadah kepada orang-orang soleh. Ya, lalu dikatakan di sini orang-orang yang mereka seru, yaitu orang-orang soleh tadi. Sebenarnya mereka juga mencari jalan kepada Rabb mereka. Ini orang-orang soleh ini beribadah pada Allah. Ini kan orang-orang musyrik ini nyembah orang-orang soleh. Di sini ada beberapa pendapat. Ada yang katakan di sini adalah yang dimaksud adalah Isa ibnu Maryam. Ada yang katakan itu adalah Uzair. Ada yang katakan itu malaikat. Dan ada yang katakan itu jin. Ada beberapa pendapat di sini ya. Yaitu orang musyrik ini nyembah orang-orang soleh itu apa yang dimaksud? Ada yang mengatakan itu Nabi Isa. Ada yang mengatakan itu Uzair. Ada yang mengatakan itu malaikat. Ada yang mengatakan jin. Jinnya sebelumnya bukan muslim kemudian masuk Islam. Bisa nggak jin itu masuk Islam? Bisa. Ya. Jinnya masuk Islam. Awalnya mereka ikuti jin ini dulu sebelum masuk Islam. Ternyata jinnya itu masuk Islam, beribadah pada Allah. Nah, orang-orang musyrik ini menyembah, menyeru orang-orang soleh tadi. Yang dimana orang-orang soleh ini juga mereka beribadah pada Allah, cari jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada siksanya? Sesungguhnya inna azab rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab atau siksa dari Rabbmu itu sangat-sangat ditakuti. Sekarang di garis bawahi orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya mencari jalan kepada Rabb mereka. Dalil ini menyimpulkan tentang beribadah pada orang soleh, alias menyembah orang soleh. Jadi ya ini kesimpulan singkatnya. Saya cuma kasih kesimpulan saja. Pembahasan detailnya itu butuh pembahasan panjang. Karena orang Jakarta ini waktunya sempit, semuanya pada super sibuk. Saya kasih yang super singkat. Ya, saya kasih super singkat. Kalau ini mau selesai ini 50 pertemuan sebenarnya. Namun saya mau bikin sederhana sekali, biar bisa jadi 25 pertemuan lah selesai. Ya, namun belum tentu bertauhid. Ya, belum bisa bertauhid. Ya, harus ngaji terus berulang-ulang. Saya ulang. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya ada orang yang beribadah pada orang soleh. Ditulis itu. Ini sudah intisarinya loh ini. Saya peras banget ini sudah tinggal itu. Kesimpulannya itu. Ini dalil yang menunjukkan ada yang beribadah pada orang soleh. Sekarang ada nggak di sini Bapak Ibu? Ada nggak di Jakarta yang beribadah pada orang soleh? Datang ke kuburnya, minta ke kuburnya, penuhi syarat-syaratnya. Ada tumbal, ada wasiat, ada nazar yang mesti dipenuhi. Ada nggak? Nah, ini jadi dalilnya. Kalau dulu orang dikatakan musyrik itu karena menyembah orang soleh. Ya, ini jadi dalil bahwasanya orang yang menyembah orang soleh dikatakan juga musyrik. Jadi anggapan kita yang harus kita luruskan, jangan cuma menganggap syirik itu adalah nyembah patung saja. Ini harus diluruskan. Ini patung ada wujudnya ini, terus kita datang nyembah situ, sujud situ. Enggak hanya itu Bapak Ibu. Ya, enggak hanya itu pemikiran tentang syirik sangat-sangat sempit sekali. Padahal syirik itu banyak macamnya. Kalau di sini apa? Nyembah apa tadi? Nyembah orang soleh, orang musyrik, nyembah Isa, nyembah Uzair, nyembah malaikat, nyembah jin. Nah itu menyembah ya sesuatu yang dianggap soleh. Jadi ini jadi dalilnya. Berarti kesimpulannya apa? Jangan menganggap syirik itu cuma menyembah patung.
Ya, jangan hanya menganggap syirik itu menyembah patung. Namun ada bentuk syirik juga, bentuknya apa? Menyembah orang soleh. Ini kita belum bahas ziarah ini baru nyembah orang solehnya ini. Kalau ziarah itu belum. Ya. Namun dari ziarah ini sudah jalan nanti untuk menuju kepada kesyirikan atau kebid'ahan. Ya. Nanti bentuknya macam-macam. Nanti baru dilihat tuh di kubur tuh ngapain. Kalau baru mau pergi ini belum. Ya. Apa istilah orang Jakarta apa? Ziarah gitu. Apa wisata? Oh, wisata religi. Biayanya berapa? Jutaan untuk syirik saja. Ya Allah. Ke Surabaya macam-macam ya. Ya Allah, itu sudah ngumpul-ngumpul 1.025.000 kali sudah umroh itu. Ya, ini dalil satu ini ya. Berarti menyimpulkan apa tadi? Beribadah pada orang soleh. Sekarang dalil yang kedua. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku hanya menyembah Rabb yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikan hidayah kepadaku. Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Az-Zukhruf ayat 26-28. Wa isqala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ketika Ibrahim mengatakan pada bapaknya siapa? Nama bapak Nabi Ibrahim siapa? Azar. Ibrahim mengatakan pada bapaknya Azar dan juga kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri, berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sebutkan kalau penyembahan Nabi Ibrahim, ya, kesyirikan yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim itu syirik dengan menyembah benda-benda langit. Atau ada wujud berhala ini sebagai simbol benda-benda langit. Jadi kemarin kita bahas sebelumnya syirik itu ada dua model. Ya toh? Yang pertama, syirik itu dengan mengagungkan tadi benda-benda langit tadi. Yang kedua apa? Dengan mengagungkan orang-orang soleh. Nah, syiriknya di masa Nabi Ibrahim seperti itu, mengagungkan benda-benda langit. Maka Nabi Ibrahim itu berani mengatakan kepada bapaknya yang buat patung, juga kepada kaumnya yang menyembah berhala pula, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri daripada apa yang kalian sembah, illallazi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Yaitu siapa menciptakan Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, Dia yang akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu sebagai kalimat yang kekal pada keturunannya. Intinya digarisbawahi pada kalimat innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tetapi aku hanya menyembah Rabb yang telah menciptakanku. Ini Bapak Ibu-ibu, kalimat ini saya berlepas diri, aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah dan aku hanya menyembah Allah saja yang menciptakanku. Ini sama artinya dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tulis di situ makna kalimat yang digarisbawahi tadi itu sama dengan makna kalimat la ilaha illallah. Berarti la ilallah maknanya apa? Kita tiadakan sesembahan selain Allah, dihapus semuanya, disingkirkan semuanya. Kemudian menjadikan sesembahan itu cuma satu saja, yaitu Allah yang telah menciptakan kita.
Jadi sembahan selain Allah semuanya dipinggirkan, disingkirkan semuanya. Karena sembahan selain Allah macam-macam. Kemudian dijadikan sesembahannya cuma satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kita maknakan la ilaha illallah. La ilaha illallah secara kandungan itu ada dua kandungan penting. Ini catat penting ini. La ilaha illallah itu secara kandungan ada dua kandungan penting. Yang pertama penafian. Yaitu meniadakan sesembahan apapun selain Allah. Yang pertama penafian, yaitu meniadakan sesembahan apapun selain Allah. Yang kedua penetapan atau isbat, yaitu menetapkan hanya Allah saja yang disembah. Yaitu menetapkan hanya Allah saja yang disembah. Contoh misalnya, kita mau dalam ibadah menyembelih. Menyembelih dapat ditujukan macam-macam bisa. Ada yang ingin untuk penuhi syarat-syarat ketika dia datang di kubur-kubur orang soleh, disuruh untuk memberikan tumbal pada orang soleh tadi. Maka dia tidak tiadakan disembahan selain Allah tadi. Saya tidak mau. Terus dia jadikan cuma hanya untuk Allah. Oh berarti sembelihan ini hanya untuk Allah. Tidak mau untuk orang soleh tadi. Dia hanya tujukan pada Allah saja. Dia tujukan pada Allah saja. Itu namanya dia realisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau tidak seperti itu wujudnya, berarti belum. Dia kok sudah kurban untuk Allah, namun di lain waktu dia lakukan sembelian juga penuhi syarat-syarat tumbal tadi pada selain Allah. Oh berarti dia menduakan Allah, belum mentauhidkan Allah, belum mengesahkan Allah, karena masih menduakan. Ingat, syirik itu artinya menduakan Allah. Kalau tauhid berarti mengesahkan Allah saja. Nah, itu kesimpulan dari ayat yang kedua. Sekarang yang ketiga. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahim-rahim mereka sebagai roh selain Allah. Mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam sebagai roh. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada sesembahan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Taib, lihat. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka jadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Rabb selain Allah. Mereka juga menjadikan Al-Masih putra Maryam juga sebagai Rabb. Padahal mereka hanya disuruh menyembah kepada sembahan yang esa saja, yaitu Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Di sini digambarkan sini Bapak Ibu sekalian, ada yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ini patuh kepada ahbar dan kepada ruhban. Patuh kepada orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka. Yaitu dipatuhi dalam menghalalkan yang haram, atau dipatuhi dalam mengharamkan yang halal. Maka ini sudah dinyatakan sebagai menjadikan alim, orang alim tadi, atau menjadikan rahib atau pendeta tadi sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ada kisah di sini Adi bin Hatim ketika dengar ayat ini, dia protes pada Nabi SAW karena Adi bin Hatim baru masuk Islam. Ingat ya, sampai Adi bin Hatim itu masuk Islam,
Ketika itu karena kebiasaannya dulu ketika awalnya dari non muslim, dia itu biasanya pakai salib. Maka ketika bertemu Nabi SAW masih dalam keadaan pakai salib semacam itu. Kemudian Nabi SAW tegur dia, buang itu berhalamu yang kamu gantung di leher. Ya, disuruh copot, suruh lepas. Tanda bahwasanya ketika orang yang baru masuk Islam itu masih ada bekas-bekas dari ajaran jahiliyah dahulu. Sehingga butuh belajar. Sehingga disarankan untuk yang baru masuk Islam banyak-banyak belajar. Baiknya itu nggak berdakwah langsung. Ya, itu nggak boleh langsung berdakwah, nggak boleh. Belajar dulu, dalami Islam dulu. Karena ditakutkan nantinya dia masih membawa bekas dari ajarannya dulu seperti Adi bin Hatim. Nah, ketika itu Adi bin Hatim dengar Nabi SAW membawakan ayat ini. Adi bin Hatim itu katakan, kami itu tidak menyembah alim-alim kami atau tidak menyembah pendeta-pendeta kami. Kemudian Nabi SAW itu katakan, kamu itu menyembah mereka itu dikarenakan kamu itu patuh dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan sudah tahu itu halal, namun kamu ikut haramkan, dan sudah tahu itu haram, ya, kamu itu malah halalkan. Sudah tahu seperti itu. Nabi SAW itu katakan, itulah bentuk berbuat syiriknya atau bentuknya kamu itu menyembah mereka. Maka di sini kesimpulannya dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, ada bentuk syirik yang modelnya adalah karena patuh pada orang soleh. Ada bentuk syirik karena patuh pada orang soleh. Yaitu mematuhi orang soleh tadi dalam mengganti suatu hukum. Jadi kita sudah tahu ini ya, ini hukumnya haram. Kita sudah pahami loh ini hukumnya haram. Namun ini kiai saya itu bilang halal kok. Akhirnya dia ikuti. Wah, ustadz saya itu bilang halal. Padahal dalilnya tegas. Dalilnya tegas di sini. Ini bukan masalah ijtihad atau ada beda pendapat, bukan. Ini suatu yang pasti. Dalilnya tegas. Dia karena ustadznya yang katakan itu halal, padahal sudah jelas haram ya. Akhirnya dia ikuti. Ini namanya mengganti ajaran. Ada sesuatu yang sudah haram, karena kita cuma ngikut orang soleh tadi, akhirnya itu kita halalkan. Lantaran apa? Ngikut orang soleh. Padahal kita sudah tahu itu haram. Nah, kalau dia sudah tahu seperti itu karena lantaran mengikuti orang soleh tadi, ini yang dikatakan kufur. Ini dikatakan menyembah orang soleh tadi. Karena harusnya dia nurut pada aturan Allah. Dia nurut pada hukum haram tadi kalau disebutkan dalam Al-Quran. Bukan nurut pada orang soleh. Namun ada yang kedua, kalau tadi hukum yang pertama, ada yang kedua yang bentuknya kita sudah mengetahui itu haram. Namun kita itu menghalalkannya dalam rangka maksiat. Jadi sudah tahu itu salah. Bukan karena nurut orang soleh. Pokoknya saya ingin berbuat maksiat. Saya ingin melanggar. Ya, dia tidak seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama sudah jelas haram ya, haram. Kemudian ini kiai saya yang bilang itu halal, saya ikut kiai saya saja. Ini beda. Kalau yang ini beda. Dia sudah tahu itu haram. Kemudian dia mau lakukan cuma gara-gara ingin bermaksiat pada Allah. Ini seperti
yang orang-orang muslim itu lakukan ketika berbuat maksiat. Sudah tahu itu maksiat namun ingin dilakukan. Untuk yang kedua ini disebut maksiat berdosa, tidak sampai seperti yang pertama. Kalau yang pertama dia lakukan karena ngikut ustadznya tadi, karena ngikut alimnya tadi, karena ngikut pemimpinnya tadi. Kalau yang kedua di sini apa? Cuma mengikuti hawa nafsu, yaitu cuma ingin bermaksiat. Dikatakan itu adalah suatu maksiat seperti umumnya ketika orang itu melakukan maksiat sudah mengetahui itu maksiat. Nah, ini jadinya yang kita simpulkan dari sini, kepatuhan pada orang soleh itu selama mengikuti dalil. Ya, kita itu patuh pada orang soleh itu selama mengikuti dalil. Ketika menyelisih dalil tidak boleh diikuti. Namun ada satu masalah lagi ketika itu ada perbedaan dalam masalah ijtihadiyah, dalam masalah hukum. Kalau ada yang berbeda dengan ini karena pemahaman dalilnya yang berbeda, sama-sama memiliki dalil, maka di sini tidak masuk dalam pembahasan kita. Contoh misalnya, Bapak Ibu sekalian, masalah buaya. Ini buaya beneran loh ini. Halal apa haram? Yang bilang halal ngacung. Luar sana halal, ini halal. Pernah makan sate buaya? Belum. Yang bilang haram? Sedikit juga, berarti yang tengah-tengah ini apa ya? Intinya para ulama beda pendapat dalam masalah ini, Bapak Ibu sekalian. Sehingga ada yang mengatakan itu haram kalau tahu dalil yang halal, ya, ada ulama yang mengatakan halal karena ini masalah ijtihadiyah, tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Ya sudah, dia bersikap toleran saja. Mungkin dia senang makan sate buaya jadi dia itu halalkan. Ya, dasarnya juga ada mungkin, ya sudahlah. Ini berbeda. Di antara alasan itu dikatakan itu halal karena buaya itu masih bergantung pada air, jadi termasuk hewan air. Dan kaidahnya setiap hewan air apapun halal. Walaupun ada yang punya sama nama dengan hewan yang ada di daratan. Anjing di darat ada ya? Ya, ada ya. Anjing laut ada. Anjing laut jadi halal. Gitu. Walaupun punya kesamaan nama dengan di darat, tidak pengaruh. Kuda di daratan ada ya, halal. Kuda laut halal juga. Seperti itu. Nah, ada pun yang mengatakan itu haram, punya ijtihad lagi dikarenakan buaya itu termasuk hewan buas, bahkan bisa makan manusia. Ya kan? Bisa makan manusia. Akhirnya ini beristihad, itu dihukumi haram, dan ini pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Sehingga kalau ada yang tahu seperti ini, wah itu kok dia itu haramkan itu. Yang ini tahu juga, wah dia tahu di sebelah itu haramkan. Yang ini tahu, wah itu halalkan. Ya sudah, berarti itu ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Sehingga ini bukan berarti yang ini nanti katakan, wah ini berarti telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Enggak masuk dalam pembahasan ini, karena nanti ini masuk dalam pembahasan ijtihadiyah. Beda kalau sudah ada dalil tegas, ya. Beda kalau sudah ada dalil tegas. Babi itu haram, haram nggak? Ada yang beda pendapat di sini? Enggak ya, tegas. Maka ketika itu ikuti dalil yang tegas ini. Terus dalil yang berikutnya 165 Al-Baqarah. Di antara manusia ada orang-orang yang minta tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Ada orang-orang beriman sangat cinta kepada Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ia itu mencintai mereka sebagaimana kecintaannya pada Allah. Walladzina amanu, adapun orang yang beriman murni cintanya untuk
Allah. Berarti di sini sedang menceritakan tentang cinta yang dihukumi syirik. Ini cinta yang dihukumi syirik. Dan ini ingat, kita bahas cinta ibadah, bukan cinta non ibadah. Jadi nggak boleh pakai dalil ini untuk membahas cinta non ibadah. Contoh, mencintai istri boleh nggak? Boleh kan? Boleh. Istri orang boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh kan? Nggak boleh. Ya, ini cinta non ibadah. Kita nggak bahas ini sekarang. Orang tua mencintai anaknya, boleh. Anak mencintai orang tuanya, boleh. Guru mencintai muridnya, murid mencintai gurunya, boleh. Ini bukan bahasan kita. Ya, ini nggak ada istilah menduakan Allah di sini, nggak. Yang satu itu cinta non ibadah, yang ini cinta yang kita bahas ini adalah cinta ibadah. Nah sekarang yang kita bahas cinta ibadah di sini, ini dijelaskan. Ini cintanya orang musyrik dan cintanya orang mukmin. Apa bedanya? Lihat, cintanya orang musyrik di sini dikatakan yuhibbunahum ka hubbillah. Kecintaan mereka kepada sembahan mereka seperti kecintaan mereka pada Allah. Saya ulang. Kecintaan orang musyrik, ini orang musyrik, cinta pada sesembahannya ini seperti cintanya pada Allah. Bedakan dengan cintanya orang beriman. Cintanya orang beriman ini murni hanya untuk Allah. Beda enggak? Sama-sama cinta enggak pada Allah? Sama-sama cinta enggak pada Allah? Sama-sama cinta pada Allah. Berarti orang musyrik juga sholat, Bapak Ibu-Ibu. Rajin sholat malam enggak? Bisa jadi rajin sholat malam. Bisa berhaji enggak? Bisa berhaji. Mungkin bisa setiap tahun dia berhaji. Ya, bisa berhaji. Namun ingat, lihat, cintanya orang mukmin murni pada Allah, cintanya orang musyrik pada Allah juga pada selain Allah. Berarti 50-50. Terbagi dua. Berarti ditulis perbedaannya. Cinta orang musyrik terbagi dua. Sedangkan cinta orang mukmin murni pada Allah saja. Murni pada Allah saja. Berarti orang musyrik masih mencintai Allah atau tidak? Masih enggak? Masih. Namun apa? Cintanya terbagi dua. Kira-kira pingin cintanya murni apa terbagi dua? Bapak-bapak, ini enggak berani jawab bapak-bapak ini. Saya curiga nih mau macam-macam ini dengan istrinya ini. Yang lebih bagus mana, cintanya murni apa terbagi dua tadi? Murni. Cintanya hanya untuk Allah, ya kan? Cintanya hanya untuk Allah. Kalau terbagi dua, ini tidak imbang nanti cintanya. Bisa jadi 50-50, bisa jadi 70-30, bisa jadi 40-60, bisa jadi cinta pada selain Allah 90%, cintanya pada Allah cuma 10%. Ya kan? Yang jelas kalau sudah 50-50 saja sudah dikatakan syirik. Apalagi sudah berubah 60 pada Allah, selain Allah 60, pada Allah 40. Turun lagi pada Allah 30, yang selain Allah 70. Turun lagi 10, pada selain Allah 90%. Lebih syirik lagi, apalagi murni 100% pada selain Allah, lebih musyrik lagi. Ini baru bahas tadi apa? 50-50. Sudah dikatakan musyrik. Berarti kalau kita bahas la ilaha illallah, berarti untuk ibadahnya harus murni untuk Allah. Tidak boleh terbagi dua. Tidak boleh tadi dalam sembelihan misalnya, sembelihan dia berkurban untuk Allah, lain waktu untuk selain Allah, nggak boleh. Harus murni untuk Allah saja. Kalau dia bagi dua tadi, berarti dia telah berbuat syirik. Sekarang kita lihat dalil hadis dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan menghindari sesembahan selain Allah, niscaya terlindungi harta dan darahnya.
sedangkan hisab atau perhitungannya adalah terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, digaris bawahi, mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah. Mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sembahan selain Allah. Tidak boleh diganggu hartanya karena dia seorang muslim, tidak boleh diganggu darahnya, tidak boleh dibunuh karena dia juga seorang muslim. Wa hisabuhum 'alallah. Nanti hisabnya nanti terserah Allah. Kita hukumi secara lahiriah saja dulu. Maka di sini Bapak Ibu-ibu, di sini kita simpulkan inilah makna la ilaha illallah. Ini lebih jelas kita simpulkan makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah di sini berarti kita mengucapkan la ilallah namun juga mengingkari sesembahan selain Allah. Dan di sini menunjukkan kalimat la ilaha illallah tidak cukup di lisan, tidak cukup di omongan lo, tidak cukup di bibir saja. Tidak cukup kita jadi orang yang rajin mengucapkan la ilaha illallah. Yang paling penting itu memaknainya benar, mengamalkannya juga benar. Karena kalau kita rajin cuma mengucapkan zikirnya saja namun masih berbuat syirik, maka kalimat itu tidak manfaat. Sampai apa? Jalankan konsekuensinya dengan benar. Yaitu orang itu mentauhidkan Allah, konsekuensinya mentauhidkan Allah dan dia tinggalkan berbagai macam bentuk syirik. Nah, lalu disebutkan di sini bab ini dan bab sudahnya mengandung beberapa permasalahan yang besar dan sangat urgen. Permasalahan itu berkaitan dengan pengertian kalimat syahadat. Kedua hal itu dijelaskan dengan sangat gamblang. Itu kesimpulannya itu panjang seperti itu. Sengaja langsung saya lompat ke bab berikutnya. Ya, penjelasannya tadi sudah saya rangkum semuanya. Sekarang lihat bab ke-7. Kita bahas tentang masalah jimat-jimat. Dulu, ini ceritanya dulu di masa silam Bapak Ibu sekalian. Orang-orang itu memakai jimat, itu diantaranya ada yang tujuannya untuk melindungi anak. Supaya tidak terkena ain. Supaya tidak terkena ain. Ain ini paham gak ain? Hah? Paham gak ain? Ain itu apa? Penyakit mata? Apa? Apa Bapak? Penyakit mata, berarti mata merah gitu langsung kena ain gitu ya. Apa ain? Siapa yang kena penyakit? Jadi saya lihat ini langsung dia jatuh sakit gitu. Disertai hasad. Ya, pandangan karena ada hasad. Ini saya contohkan nanti. Ini kalau saya pahamkan di kota ini agak sulit ini. Soalnya ini kasusnya banyak di desa. Ada orang yang cuma melihat sesuatu karena hasad, itu akhirnya orang yang dilihat itu tadi jatuh sakit. Nah, dulu orang Arab supaya anaknya itu terlindungi dari ain tadi. Wah, ini jangan-jangan ini mata jahat ini lewat ini. Mata orang hasad ini lewat. Maka anak-anaknya itu dikasih jimat-jimat. Dikasih tamimah. Ya, dikasih tamimah. Kalau orang desa itu biasanya ada yang digantungkan dalam bentuk kalung. Dikasih apa Pak? Hah? Dikasih apa? Ada yang kain putih. Ada yang apa lagi? Ini wong Jawa ki paham ki Pak. Dini apa? Raja-raja. Enggak, ada lagi yang lain. Bocah cilik kok nangis terus. Apa tadi? Lengkuas, ada yang lengkuas juga ya, macam-macam. Apa tadi sini? Nah itu tadi, bawang ya. Nah, dipakaikan di kalung sini, ya, kemudian dikasih itu. Apa-apalah di sini ada yang raja, ada yang macam-macam di sini bentuknya. Berarti tiap daerah ini syiriknya beda-beda. Ya, dipakaikan dengan itu, anak ini, ya, dengan keyakinan mereka itu nggak nangis lagi. Paham ini ya? Nah, ini dulu ini sebagai jimat. Ya, ini dulu sebagai jimat. Yaitu apa? Wah, daripada saya ngurus anak saya itu nangis-nangis terus, nanti ada orang yang nggak senang dengan anak saya, dipasangkanlah tamimah.
Ini bukan kita bahas untuk penglaris-penglaris, ini belum ini. Ini baru lindungi anak ini loh ini. Ini yang terjadi dulu. Kalau sekarang makin berkembang lagi. Kalau dulu itu untuk melindungi dari bala. Biar nggak kena penyakit, ya kan? Berarti sebelum datang. Nolak berarti kan? Dia nolak. Ada juga yang fungsinya pakai jimat untuk hilangkan. Liraf'il bala. Yaitu untuk hilangkan penyakit tadi. Ya, ada yang pakai seperti itu. Nanti kalau sekarang berkembang lagi Bapak Ibu-ibu, ada yang pakai jimat untuk tujuan macam-macam. Taruh di rumah, rumahnya terlindungi. Ada yang tanam raja itu di pojok-pojok rumah, pojok sana, pojok sini, pojok situ, pojok situ. Dibaca-bacakan apa saya nggak tahu. Ada lagi yang taruh depan pintu. Ini kalau punya warung, punya toko, kemarin-kemarin tuh belum laris, datangi dukun, ya dikasih tahu, Pak ini raja, pasang depan situ, depan pintu rumah. Tulisan cuma huruf ain, kha, fa, qaf, pajang di situ, nggak jelas dibaca. Pernah lihat nggak kayak gini di warung-warung? Pernah nggak? Iya. Itu bentuknya jimat, berarti tujuannya untuk dapat sesuatu masuk. Berarti untuk dapat rezeki itu masuk. Paham nih ya? Itu juga masuk jimat. Ada yang masih jomblo belum juga laris. Wah, datangi macam-macam, datangi dukun. Dukun kasih wasiat lagi. Ini, kamu pakai pelet ini, pelet ini, pelet ini. Semar mesem. Ya, semar mesem tadi. Itu tulisan apa ini? Hah? Bentuknya apa? Kemarin soalnya saya dapat dalam bentuk tulisan itu. Hah? Wiritan. Ada lagi bentuknya seperti apa ini, kayak parfum-parfum kecil gitu ya. Ya, bentuknya macam-macam. Ya, ada bentuknya seperti itu. Wahai jomblo nggak boleh pakai kayak begini. Ya, itu nggak boleh. Ada yang bentuknya nanti lagi, ya. Bentuknya ini untuk, ini masuk sihir nanti. Untuk menceraikan suami istri, hubungannya jadi hancur. Cuma gara-gara ini yang dipakai. Ada bentuknya juga dengan nanam susuk dan macam-macam semacam itu. Ada bentuknya juga untuk melindungi diri, itu pakai sabuk-sabuk, juga ada semacam itu. Macam-macam bentuknya, sampai akik pun juga ada. Batu akik pun juga ada semacam itu. Namun saya ingin kembali ke masa silam dulu, pahami dulu jimat tujuannya untuk liraf'il bala wa daf'ihi. Tujuannya untuk mengangkat penyakit. Berarti ingin sembuh. Yang kedua, tujuannya untuk mencegah. Tadi seperti bocah tadi, anak tadi, biar nggak nangis-nangis terus. Paham ini ya? Nah, itu jimat yang dulu fungsinya seperti itu. Kalau sekarang kan makin zaman makin maju, macam-macam bentuknya, bahkan bisa pesan gratis bayar, bisa pesan dengan mudah diakses di internet. Kalau nggak percaya, cari dengan kata kunci saja raja-raja sakti, coba cari di Google dapat. Ya, cari gampang bentuknya itu tadi, semar mesem atau apa itu, cari aja di Google itu dapat semuanya. Wong saya dapat sampai ilmu primbon juga saya bisa pelajari dari internet sekarang. Sekarang itu dunia perdukunan itu ikut perkembangan zaman. Saya sampai pelajari primbon loh itu. Saya tahu nanti yang kemarin saya sering ceritakan itu loh. Ada yang lahir Jumat Kliwon, nanti Jumatnya itu apa istilahnya, Neptu ya. Neptu apa weton? Neptunya itu berapa, nanti kalau dijumlah ini yang laki-laki dan perempuan nanti dikurangi 9 kan kurang 1 misalnya, nanti kurang 1 ini masalahnya apa, itu ada di internet kayak begitu. Saya sampai geleng-geleng, kok bisa dunia perdukunan masuk internet. Sudah ada seperti itu. Nah sekarang yang ini kita pelajari. Tadi yang mana baca? Hah? Kita lihat dulu, kamu baca dulu kalau gitu. Iya. Nah sekarang lihat dalil-dalilnya yang ada. Memakai gelang. Ini. Jadi memakai gelang. Kata-kata, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian
jika Allah tidak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Hanya kepadanya orang-orang yang berserah diri bertawakal. Az-Zumar ayat 38. Lihat di awalnya, lihat kalimat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memakai gelang. Ya, berarti jimat itu ada bentuknya gelang. Memakai benang, bukan gelang namun benang saja. Dan sejenisnya sebagai pengusir dan penangkal bala atau mara bahaya, termasuk perbuatan syirik. Lihat tujuannya di sini, pakai gelangnya bukan sembarangan ini tujuannya. Tujuannya di sini apa? Pengusir dan penangkal mara bahaya. Pengusir dan penangkal mara bahaya. Maka di garis itu pengusir dan penangkal mara bahayanya. Biar nggak dipahami kalau gelang ya atau benang tadi dilarang secara mutlak, enggak. Namun yang dimaksudkan di sini, kalau punya tujuan khusus, maksud khusus ketika memakai benang atau gelang tadi. Ada tujuannya di sini ya, bukan hanya sekedar pakai. Ya, bukan hanya sekedar pakai. Nah, Syekh ini membawakan firman Allah, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, kalau Allah ingin datangkan musibah kepada kita atau penyakit kepada kita, apakah berhala-berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepada Allah orang-orang yang berserah diri itu bertawakal. Di garis bawahi tadi pada kalimat, apakah berhala kalian itu dapat menghilangkan kemudaratan? Ingat, ini tentang dalil syirik besar, tentang dalil syirik akbar. Namun di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memakai dalil ini untuk membantah jimat-jimat, untuk menyatakan syiriknya jimat, menunjukkan bahwasanya boleh berdalil dengan dalil syirik akbar untuk syirik kecil. Karena pembahasan jimat ini kalau para ulama bahas, nanti akan kita sebutkan rinciannya, masuk dalam syirik kecil. Namun intinya di sini lihat, kalau berhala-berhala itu, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan? Artinya ini, kalau penyakit Allah takdirkan itu datang, apakah bisa berhala-berhala tadi itu cegah? Sama seperti kalau Allah itu kehendaki penyakit itu datang, apakah bisa jimat-jimat tadi itu mencegahnya? Jawabannya tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. Karena Allah kalau sudah takdirkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Kalau Allah sudah takdirkan, kamu kena penyakit, tidak mungkin ada yang bisa menolaknya. Berhalanya tadi tidak bisa menolak, jimat-jimat juga tidak bisa menolak. Tentu jawabannya tidak ada yang bisa menolak di sini. Sekarang dalil yang kedua, Imran bin Husain. Imran bin Husain menuturkan bahwa Rasulullah SAW melihat seorang yang memakai halqah dari kuningan. Beliau lantas bersabda, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal sakit." Nabi bersabda, "Lepaskanlah barang itu. Barang itu hanya akan menangkal kelemahan pada dirimu. Kalau engkau meninggal pada halqah itu masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya." Nah, lihat halqah di catatan kaki 34 disebutkan gelang atau kalung atau benda melingkar yang dikenakan di badan. Ya, pokoknya gelang atau kalung yang dikenakan. Bisa kalung, bisa gelang. Ketika itu ada sahabat yang pakai. Ini bahannya itu dari kuningan. Kita nggak perlu pakai bahas bahannya di sini.
Yang jelas ini dia pakai, kemudian Nabi SAW tegur. Nabi tanya seperti ini, mahadihi, apa-apaan ini yang kamu pakai? Dia jawab, minal wahina, itu untuk menangkal sakit. Menangkal sakit berarti penyakitnya sudah datang belum? Belum. Menangkal, biar ini dia tidak kena penyakit. Kemudian Nabi SAW katakan, inza'ha. Nabi SAW itu katakan, inza'ha, copotlah, lepaslah. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Kamu ingin sembuh penyakit, ingin tercegah dari penyakit, malah kamu nanti akan bertambah sakit. Jadi tadi ya, pakai jimat malah dia itu tambah sakit. Fa innaka law mitta, andai engkau itu mati, wahya alaik, dalam keadaan masih memakai tadi jimat tadi, ma'aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selamanya. Engkau tidak akan beruntung selamanya. Berarti kesimpulannya di sini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mencabut jimat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mencabut jimat. Berarti kalau ada di rumah, gimana? Kalau ada di rumah, dibuang. Kalau dibuang, takutnya nanti ada yang pakai juga, dibakar. Kalau itu berupa keris gimana? Masih laku loh seperti itu keris. Gimana? Prek. Kalau enggak dialihkan fungsi, dialih fungsikan, jadi motong bawang di dapur misalnya. Misalnya kalau bisa, motong daging misalnya kalau bisa, ya, dialih fungsikan. Pokoknya tidak boleh lagi punya keyakinan untuk benda tadi. Kalau ada yang digantungkan, dicopot. Ada yang dipasang di tembok berupa kertas, dibakar. Ada yang bisa dibakar, dibakar. Pokoknya dimusnahkan. Dan jangan sampai ada yang pakai ini lagi. Jangan diwariskan lagi. Karena biasanya itu kalau punya keris misalnya, punya keris tadi, itu akan turun-temurun kepada anak cucunya di bawahnya. Simbah itu nanti kasih turun ke bawah ini. Jalurnya itu ada. Dan biasanya nanti akan menurunkan sesuatu di situ. Ada ilmu sakti yang diturunkan atau ada jin yang diturunkan ada. Maka kadang ada yang punya keris seperti ini ketika diruqyah itu reaksi. Lalu biasanya itu ditanya, kamu punya apa? Jujur aja saya, kamu di rumah itu masih punya keris enggak? Ternyata dia bilang iya, simbah dulu punya. Ya. Biasanya punya reaksi semacam itu. Ya. Jadi kalau benda tadi copot, lepas, enggak dipakai lagi. Ya, atau tadi dialih fungsikan. Ya. Bentuknya semacam itu. Pokoknya tidak dipakai. Kalau tidak, di sini katakan lau mitta, kalau engkau itu mati, wahya alaik, dan kau masih pakai itu, maaflah ta'abadan, engkau tidak akan beruntung selamanya. Terus Imam Ahmad meriwayatkan hadis marfu' dari Uqbah bin Amr. Barang siapa yang menggantungkan kalimat, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Barang siapa yang menggantungkan wada'an, semoga Allah tidak memberi kebenaran pada dirinya. Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang menggantungkan kalimat, maka dia telah berbuat syirik. Baik, lihat. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Kata Nabi SAW, siapa yang memakai tamimah. Tamimah tadi apa? Jimat. Tadi sebelumnya saya bilang tamimah itu apa? Untuk nangkal apa tadi? Ain. Ya, untuk nangkal ain. Siapa yang memakai seperti itu, maka Allah tidak akan mudahkan urusannya. Kalau dia tadi tujuannya untuk anaknya biar anaknya terlindungi, malah tidak jadi terlindungi. Siapa yang menggantungkan, memakai wada'ah, lihat catatan wada'ah di poin 37 catatan kaki, sesuatu yang diambil dari lautan dan bentuknya mirip seperti rumah kerang. Benda ini diyakini bisa mengobati ain. Maka kata Nabi SAW, maka Allah tidak akan berikan ketenangan pada dirinya.
Lalu dalam riwayat ini dikatakan siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Nah, di sini sekaligus saya jelaskan tentang kita boleh mengambil sebab. Ini ada penjelasan bagus dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Karena di sini ada disebutkan benda-benda. Kenapa kok sampai kerang saja itu kok dibahas di sini? Sampai Nabi SAW itu katakan kalian tidak akan mendapatkan ketenangan. Nah, ini diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ini tentang seseorang gitu ketika mengambil sebab harus mengetahui 3 hal ini. Harus memahami 3 hal ini atau menjalankan 3 hal berikut ini. Ketika mengambil sebab, kita mau berobat, kita memakai sesuatu untuk menangkal penyakit, harus penuhi 3 sebab ini. Ketika mengambil sebab harus memenuhi 3 syarat berikut. 1. Sebab yang diambil harus terbukti secara syar'i ataupun qadari. Sebab yang diambil harus terbukti secara syar'i maupun qadari. Secara syar'i artinya didukung dalil. Secara qadari artinya didukung eksperimen. Secara syar'i artinya didukung dalil. Secara eksperimen artinya secara qadari artinya didukung eksperimen. Syar'i berarti ada dalilnya. Dalilnya apa? Kamu ambil sebab itu. Oh, saya ambil air zam-zam untuk obati penyakit saya. Bisa atau tidak? Bisa. Karena Nabi SAW itu katakan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam tergantung niatan orang yang minum. Secara qadari berarti ada eksperimen. Ada pernah dengar dulu ada batu ajaib, pernah dengar? Yang dibawa oleh Ponari pernah dengar? Nah, ada eksperimen nggak di situ? Apa penyakit yang bisa disebutkan oleh batu ajaib itu? Apa? Macam-macam kan? Nah, sekarang ada nggak yang pernah neliti masuk di UI, masuk di UGM, neliti batunya kemudian terbukti, wah benar-benar ini batunya ini luar biasa, ada unsur ini sehingga penyakit itu hilang. Ada nggak? Ada atau tidak? Tidak ada. Kok banyak yang percaya? Ya karena nggak sekolah. Kalau sekolah masih bisa mikir itu, ini apa-apaan pakai batu saja kok bisa sembuh? Pasti bisa mikir. Sekarang syarat yang kedua, kalau mengambil sebab, syarat yang kedua yang mesti dipenuhi. Tidak boleh menggantungkan hati pada sebab. Tidak boleh menggantungkan hati pada sebab. Namun hendaklah bergantung pada Allah. Namun hendaklah bergantung pada Allah. Tadi sebabnya sudah ambil tadi. Ya, sebabnya sudah kita ambil. Misalnya, kita ambil pengobatan dengan cara ruqyah. Sebabnya kan sudah ambil kan? Sudah. Maka tidak boleh bergantung kepada peruqyah, namun bergantung pada Allah. Namun bergantungnya pada Allah. Tidak boleh pada peruqyah tadi. Wah, ini kiai ini ampuh sekali. Yang lainnya berarti nggak bisa. Dia luar biasa. Berarti sudah menggantungkan pada kiai tersebut. Berarti menggantungkan diri pada orang lagi, tidak menggantungkan diri pada Allah. Yang ketiga, keberhasilan dari mengambil sebab tadi ketika mengambil sebab tadi harus dipahami tergantung pada takdir Allah. Harus dipahami tergantung pada takdir Allah. Kita ambil sebab yang syar'i tadi, ruqyah. Kita minum air zam-zam. Kita bisa sembuh dari penyakit. Ini tergantung Allah yang tentukan. Bukan kita dan bukan obat tadi.
Bukan kita dan bukan cara penyembuhan atau pengambilan sebab tadi. Namun tetap Allah yang tentukan nanti hasilnya, berhasil ataukah tidak. Nah sekarang bentuk syirik ketika orang pakai jimat itu bagaimana? Lihat. Sengaja saya singgung itu, sekarang lihat bentuk syiriknya. Bentuk syirik ketika memakai jimat. Satu. Ini diterangkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ya. Satu. Jika meyakini jimat tadi sebagai sebab, jimat tadi sebagai sebab menangkal atau menghilangkan bahaya, menangkal atau menghilangkan bahaya, padahal tidak terbukti. Padahal tidak terbukti. Tidak terbukti secara apa tadi? Dalilnya tidak ada, syar'i, qadarinya juga tidak ada. Maka ia terjatuh dalam perbuatan yang haram. Ia terjatuh dalam perbuatan yang haram. Dan berarti mendustakan syariat. Dan berarti mendustakan syariat. Dan sesuatu yang bisa terbukti nyata. Mendustakan syariat dan sesuatu yang bisa terbukti nyata. Yang kedua, jika memakai jimat dengan keyakinan jimat tersebut yang menangkal, jimat tersebut yang menangkal dan menghilangkan bahaya. Jimatnya ya, dalam kurung, bukan Allah yang berbuat. Jadi dia sudah bergantung pada jimatnya, pokoknya jimat ini saja. Allah tidak punya peran serta di sini. Maka yang kedua ini hukumnya termasuk syirik akbar. Hukumnya termasuk syirik akbar. Yang ketiga, memakai jimat dengan menggantungkan hati dan harapan pada jimat tersebut. Dengan menggantungkan hati dan harapan pada jimat tersebut. Namun masih meyakini Allah yang berbuat.
masih meyakini Allah yang berbuat. Ini lihat, ini hatinya lebih besar loh ini. Kalau tadi cuma ngaur saja, namun yang pertama dengan yang ketiga nanti sama di sini. Kalau ditambah dengan hati, ya, kalau ditambah dengan hati, maka hukumnya syirik dalam ibadah. Maka hukumnya syirik dalam ibadah. Ini pakai jimat ini tidak ada bukti apa-apa dari syar'i maupun qadari, tidak. Namun dia cuma sekedar pakai, namun bergantung pada jimat ini. Ini luar biasa jimat ini. Namun tetap masih punya keyakinan Allah tetap yang berbuat. Maka ini syirik dalam ibadah. Tidak seperti yang nomor 2 tadi, itu langsung syirik akbar, keluar dari Islam. Jadi berarti kesimpulannya di sini, memakai jimat nanti ada orang yang langsung terjatuh dalam syirik akbar ketika dia menyatakan bahwasanya jimat ini yang berbuat. Ya. Dia bisa jatuh juga dalam syirik kecil ketika menyatakan apa? Dia bergantung pada jimat ini namun masih berharap Allah yang nanti memberikan manfaat, Allah yang nanti cegah bahaya. Masuk dalam syirik, ya, dalam ubudiyah, dalam ibadah. Nah sekarang kalau kita lihat dalam kasus ini, apa yang masalah pakai kerang tadi di sini? Apa yang masalah dengan kerang yang dipakai di sini? Coba lihat 3 syarat mengambil sebab tadi. 1, harus terbukti secara syar'i dan qadari. Terbukti nggak pakai kerang tadi itu bisa tadi mengapa tadi? Menolak ain, mengobati ain, bisa nggak? Enggak. Sebab pertama saja tidak dia penuhi loh, syarat sebab pertama tadi loh. Syarat pertama tadi tidak terpenuhi. Enggak terbukti. Dalil enggak ada. Eksperimen juga enggak ada. Ngaur berarti. Tambah dia itu pakai itu punya keyakinan ini dapat nolak ain. Terjatuh dalam syirik. Namun kalau dia nyatakan langsung, kerang ini yang berbuat semuanya, yang mencegah diri saya dari penyakit macam-macam, dari ain macam-macam. Berarti apa? Syirik akbar. Karena yang berbuat ini jimatnya, bukan Allah. Maka hati-hati. Karena jimat ini macam-macam sekali kalau di negeri kita ini. Pernah mendengar kalau kotoran hewan itu bisa dijadikan untuk jimat loh itu. Yang jodoh nanti cepat dapat jodoh. Kotoran ini juga bisa untuk melariskan dagangan, bisa. Pernah dengar nggak ini? Pernah nggak? Malam siji suro loh. Mudah-mudahan nggak ada yang ke Solo kemarin. Ya, kalau punya keyakinan itu kotoran tadi yang datangkan kebaikan tadi, yang datangkan jodoh, syirik akbar itu, walaupun dapat jodoh. Syirik akbar. Iya kan? Kotoran ini yang datangkan kebaikan. Syirik akbar. Namun kalau dinyatakan itu sebagai sebab Allah yang beri ini, berarti itu sudah nggak logis lagi, nggak masuk di akal. Kok kotoran sampai bisa diyakini jadi sebab semacam itu? Dan termasuk syirik dalam ubudiyah. Jadi nomor 1 dan nomor 3 tadi hampir sama untuk masalah hukum tadi. Ya, namun nomor 3 itu lebih ditekankan untuk apa? Hatinya lebih bergantung kepada sebab tadi. Namun intinya kesimpulannya cuma nomor 2 dan 3 saja untuk pembahasan hukum jimat tadi. Kemudian baca lagi Ibnu Abi Hatim. Dalil yang terakhir. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi melihat seseorang memakai benang untuk mengobati sakit panas. Dia lihat orang pakai benang untuk mengobati sakit panas. Berarti kalau di sini nanti masalah, berarti sebenarnya benang tadi tidak terbukti apa? Secara dalil nggak ada, qadari tidak ada, namun dipakai. Kalau ini jadi terbukti kan nggak usah masuk bahasan kita, iya kan? Nggak usah masuk bahasan kita. Paling nanti kedua nanti kita ingat, kalau ambil sebab harus bergantung pada Allah. Kalau ambil sebab harus bergantung pada Allah, bukan pada sebab tadi. Berarti bukan pada benang ini. Terus. Beliau lantas memutus benang tersebut seraya membaca firman Allah. Nah, karena benang tadi itu diyakini sebagai jimat. Lalu dibacakan ayat berikut ini. Sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Nah,
Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Mereka, sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, masih berbuat syirik, masih meyakini jimat-jimat semacam itu, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan selainnya. Surat Yusuf ayat 106, ini adalah riwayat Ibnu Abi Hatim dalam kitab Tafsir nomor 12040. Sekarang kita lihat kandungan bab. Apa yang telah disebutkan dari dalilnya tadi disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berikut ini. 1. Dilarangnya memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk tujuan-tujuan seperti di atas. Dilarang keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk tujuan seperti di atas. Apa tujuannya tadi? Menolak penyakit atau menghilangkan. Tidak boleh. Terus 2. Jika sahabat menggunakan gelang tadi meninggal dan belum sempat melepaskannya, maka dia tidak akan pernah beruntung selamanya. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik kecil lebih parah daripada dosa-dosa besar. Nah, kalau kita menganggap jimat itu minimal syirik kecil, maka syirik kecil itu lebih parah daripada dosa besar. Maka di garis bawahi tadi, syirik kecil lebih parah daripada dosa besar. Berarti kalau syirik kecil dibandingkan orang selingkuh gimana? Ya sama-sama rusak memang. Namun dari sisi derajatnya, syirik kecil lebih parah. Apalagi untuk memikat perempuan untuk dia selingkuhi tadi, pakai syirik lagi. Ya, pakai jimat lagi tadi itu lagi, semar mesem tadi itu loh. Yang 3. Syirik tidak dimaafkan dengan alasan tidak mengerti hal tersebut. Tadi perlu tanya-tanya nggak tadi Rasul suruh copot tadi? Enggak kan? Rasul tanya, kamu pakai gelang apa tadi? Oh, ini dari kuningan, ini minal wahinah, ini untuk cegah penyakit. Rasul katakan inza'ha, copot itu. Rasul tahu dia mungkin di sini belum paham hal ini, namun butuh ada amar ma'ruf nahi mungkar sehingga bisa paham. Sehingga nggak perlu didahului dengan perkataan kamu apa nggak paham, nggak perlu. Rasulullah SAW suruh copot itu. Terus yang 4. Gelang, benang dan sejenisnya tidak berguna di dunia. Bahkan gelang itu justru akan mendatangkan kemudaratan. Hal ini berbeda pada sabda beliau. Dia hanya akan menambah kelemahan pada dirinya. Apa yang dimaksudkan gelang dan benang di sini tidak ada manfaatnya apa? Kalau tujuannya untuk jimat, untuk cegah penyakit. Kalau tujuannya seperti itu malah penyakitnya nambah. Ya, awalnya kan niatannya untuk cegah penyakit tadi, malah Allah akan tambahkan penyakit pada dirinya. Terus yang 5. Rasulullah SAW mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Rasulullah SAW mengingkari dengan keras orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Ya, tadi sampai disuruh copot. Terus yang 6. Dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu dengan maksud seperti di atas, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu mengandalkan barang tersebut. Dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu, menggantungkan apa tadi? Jimat, maka Allah akan menjadikan dirinya mengandalkan barang tersebut. Berarti kalau Allah jadikan kita mengandalkan jimat ini, berarti Allah tidak menolong kita lagi. Ya, jadi kalau orang pakai jimat, berarti kan Allah sandarkan kita pada jimat tadi. Kalau kita pakai jimat, Allah sandarkan kita pada jimat tadi, alias Allah tidak lagi akan menolong kita. Malah urusannya gak jadi beres. Karena kesempurnaan pertolongan itu kalau dari Allah, kalau dari benda tadi tidak. Paling sifatnya cuma sementara saja. Tidak selamanya. Atau mungkin kalau itu sembuh pun itu ujian bagi dia yang dikenal dengan istidraj. Istidraj itu apa? Diberi kesembuhan, namun itu sebenarnya karena maksiat yang ia perbuat. Jadi kesimpulannya di sini Bapak Ibu sekalian, untuk sembuh dari penyakit ini bukan hanya sekedar sembuh, namun kita ingin diuji oleh Allah cara kita seperti apa. Karena kalau cuma sekedar sembuh, datang ke kuburan, lakukan ritual apapun bisa sembuh loh. Datang ke dukun bisa sembuh enggak? Bisa sembuh, namun Allah uji penyakit tadi itu kita bisa sabar enggak? Diuji di situ. Ini ada yang berhasil dengan ujian ini, ada yang tidak berhasil.
Sama dengan kaya juga demikian. Kaya ini bukan hanya sekedar cari kaya. Orang mau nyolong pun itu bisa kaya. Mau mencuri, mau korupsi pun bisa kaya. Namun dilihat caranya gimana kamu dapat kekayaan tadi. Terus dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan kalimat maka dia telah berbuat syirik. nah, berarti pakai jimat telah berbuat syirik. Yang kedelapan, Mengikatkan benang untuk mengobati sakit panas juga termasuk dalam perbuatan syirik. mengikatkan benang untuk mengobati sakit panas. Tadi seperti dalam hadis Uzaifah ingatkan ketika dia lihat ada yang pakai seperti itu juga termasuk syirik. Terus 9. Pembacaan ayat yang dilakukan Uzaifah adalah dalil bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik besar sebagai dalil terhadap syirik kecil. Hal ini sebagaimana diungkapkan Ibnu Abbas dalam sebuah ayat surat Al-Baqarah. Pembacaan ayat tadi, ini ayatnya sebenarnya untuk syirik akbar. Namun Huzaifah itu pahami dalil ini bisa digunakan untuk syirik kecil pula. Ya, maka kesimpulannya di sini dikatakan di sini ayat yang berkenaan dengan syirik besar boleh digunakan sebagai dalil untuk mengingatkan syirik kecil. Terus yang ke-10. Mengandungkan wada'ah sebagai ibadah ain termasuk perbuatan syirik. Apa tadi wada'ah? Kerang tadi ya. Ingat diberikan keterangan kerang, pakai kerang tadi dengan tujuan untuk menolak ain atau mengobati ain. Terus yang ke-11. Orang yang menggantungkan kalimat didoakan agar tidak dikabulkan keinginannya. Sedangkan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan agar Allah tidak memberikan ketenangan kepada dirinya. Malah Nabi SAW doakan sebaliknya, orang pakai tamimah maka tidak diberikan apa yang dia inginkan tadi. Orang yang pakai wadah, pakai kerang untuk mengobati ainnya tadi tidak diberikan kesembuhan atau ketenangan. Jadi akan didoakan sebaliknya, malah urusannya tidak selesai. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian yang kami bahas. Ada pertanyaan silahkan. Ini yang mau langsung ini. 1, 2, 3. Ya, monggo. Bagaimana tips untuk minum obat biar tidak jatuh syirik itu? Bagaimana tips minum obat biar tidak jatuh syirik? 1, obat tadi terbukti secara dalil, kalau tidak qadari, yaitu eksperimen. Terbukti enggak? Kalau terbukti pakai. Yang kedua, bergantung pada Allah untuk kesembuhan, bukan pada obat. Ya, bergantung pada Allah untuk kesembuhan, bukan pada obat. Yang ketiga, sembuhnya dari penyakit itu harus diyakini dengan takdir Allah. Sama seperti tadi mencari sebab. Sudah? Nah, jadi boleh minum obat nggak? Boleh. Namun 3 syarat ambil sebab tadi dipenuhi. Yang pertama tadi apa? Buktikan dulu obatnya benar nggak? Ya, ini perlu pakar medis atau kesehatan yang buktikan di sini. Termasuk juga di sini sebagai saran bagi bapak ibu-ibu sekalian. Termasuk juga jenengan ingin minum herbal-herbal juga demikian adanya, harus terbukti dulu itu. Masalahnya di sini sekarang orang itu pintar buat herbal, ya, pintar. Cuma dengan kursus 1 minggu pun itu sudah bisa buat herbal. Kursus 1 minggu saja. Padahal orang itu mau buat pil-pil seperti itu, ya, kapsul-kapsul seperti itu kuliah farmasi saja 4 tahun. Apoteker saja 1 atau 2 tahun. Ya, maka saya sarankan di sini obatnya benar. Madunya benar, habatus saudanya benar, namun cara buatnya itu coba dicek lagi ulang. Apakah ada memperhatikan sterilnya itu ketika dibuat, tangannya gimana, buatnya itu di mana, pabriknya seperti apa? Ya, kalau kami kuliah jadi paham seperti itu. Sehingga kalau kami sendiri kalau mau milih, mendingan yang murni aja. Langsung. Maka buktikan secara eksperimen. Eksperimennya gimana? Lihat cara pembuatannya seperti apa. Bukan hanya klaim-klaim dari orang yang buat tadi. Karena lihat obat-obat yang tersebar di pasaran itu pembuatannya itu berat, rumit. Izin-izinnya juga ada. Harusnya juga sama seperti itu. Ya, eksperimen harus terbukti seperti itu. Yang kedua, bergantung kepada Allah. Yang ketiga, harus yakin yang sembuhkan itu berkat takdir Allah. Jadi ketentuannya dari takdir Allah, bukan karena minum obat tadi. Tadi 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita pergi ke warung nasi, terus kita melihat ada raja. Kita pergi ke warung, di situ ada raja. Raja kita lihat, terus bagaimana hukumnya bila kita terus-terusan membeli di sana?
Bagaimana betul kalau saya nggak mau beli lagi di warung yang ada raja seperti itu? Saya nggak betah lagi. Aduh, ada raja. Ini cuma makan terakhir kali, besok nggak mau makan lagi. Nggak betah di situ. Nggak boleh. Nggak dapat keberkahan. Walaupun dari sisi makanan ya mungkin jadi makanan yang halal, namun kita dukung dia untuk itu. Kecuali kita ingatkan dia, Pak, ini sebenarnya nggak boleh seperti ini, Pak. Ya, repot seperti itu. Cari warung lain. Warung di sini juga banyak sekali. Jimat yang berupa Quran kecil. Itu pemusnahannya gimana? Pemusnahannya bagaimana? Kok bisa berupa Quran kecil? Ya, ada seseorang tidak jimat seperti itu. Sikat-sikat ke saya. Baik. Insya Allah nanti next time kita bahas, bulan depan baru bahas itu. Ada pembahasan ruqyah dan tamimah dari ayat Al-Quran. Ini jimatnya kecil digantung. Kalau itu fungsinya sebagai jimat, baiknya dibakar saja. Ayat Al-Quran boleh dibakar. Iya, Al-Qurannya dibakar aja. Iya, karena bentuknya jimat tadi. Pembahasannya detailnya nanti di pembahasan berikut, insya Allah. Bab berikut insya Allah akan dibahas. Kalau kita punya keris terus peninggalan orang tua, lihat dulu masih biasanya itu kalau orang Jawa itu masih ada di jamasi atau enggak? Paham di jamasi dimandikan? Oh enggak lagi. Ya sudah, jenengan simpan aja di tempat tertentu lah, sudah nggak usah dipajang-pajang lagi. Enggak masalah. Kalau bisa dipatahkan lebih bagus lagi. Ya, nggak usah, nggak masalahnya kalau dijual pindah lagi nanti. Mungkin yang jenengan nggak jamasi, yang nanti yang dipindahkan nanti malah jamasin terus tiap malam siji suro. Paham kan jamasin, paham kan? Iya. Apakah hal berikut masuk kategori syirik? Wahan cinta dunia. Tidak, cinta dunia tidak masuk syirik, namun bisa bermasalah ketika cinta dunia itu mengalahkan cinta pada harta, cinta kepada keluarga, cinta kepada bisnis, cinta kepada rumah, itu mengalahkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Baru dihukumi itu berdosa. Nanti kita akan bahas dalam kitab Tauhid ini ketika membahas cinta. Cinta yang dinilai syirik. Mengganti nama anak saat sakitnya karena sakitnya tidak kunjung sembuh, apakah ini termasuk dalam kategori syirik? Tergantung keyakinan. Ya, kalau keyakinannya gara-gara nama itu yang datangkan sial, nanti kita akan bahas tentang masalah sial di sini, yaitu disilakan dengan tatayur. Ini gara-gara nama datangkan sial, padahal tidak terbukti dari nama ini, maka nanti bisa masuk syirik. Maka dilihat nanti, ini perinciannya panjang, maka hati-hati, tidak perlu seperti itu. Kalau namanya sudah benar dari sisi makna, tidak masalah. Ini sebenarnya keyakinan-keyakinan orang dulu yang ini tidak punya dasar atau tidak berdasar. Ustaz, jika kita telah mematuhi atasan saya sehingga dapat melalaikan sholat fardu dan dengan alasan takut diberikan hukuman atau dipecat, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Ini tidak masuk, ini masuk maksiat. Berarti taat atasan sampai lalai dari sholat, itu nanti masuk dalam maksiat. Ini tadi yang kita bahas itu sampai menghalalkan yang Allah itu haramkan. Itu ngikut dan tahu itu salah. Ngikutnya sih dalam rangka patuh. Patuh pada atasan tadi, bukan dalam masalah semacam ini. Ya, ini cuma dalam keadaan takut, bukan takut ibadah di sini, bukan. Ya, namun takut kena hukuman, maka dia hukumi maksiat nantinya. Apa saja Ustaz amalan-amalan yang paling ampuh untuk mensucikan hati sehingga terhindar dari perbuatan riya, perasaan riya? Riya nanti ada di pembahasannya di sini sendiri. Intinya kaji dengan dalam kitab tauhid. Kitab tauhid itu diikuti rutin. Ini diikuti rutin, ini pembahasannya panjang sekali, namun detail ini pembahasan yang disebutkan oleh beliau. Maka sayang sekali kalau lewat dari pembahasan semacam ini. Kalau ada di Jakarta kajian seperti ini, ikuti sampai selesai. Saya di Gunung Kidul ini sudah sampai bab 31. Ya, bab 31 beberapa pertemuan saya itu rampungkan. Bahkan 2 hari saya buat daurah atau kajian langsung. Nginap kemudian sampai selesai. Ya, target 10 bab. Mungkin sekitar 3 bulan lagi, karena 1 bulan sekali ini pertemuannya, 3 bulan lagi itu selesai. Karena satu pertemuan saya bisa selesaikan 10 bab. Bagaimana menghancurkan jimat? Kalau itu sesuatu yang bisa dibakar, dibakar. Ya.
Sesuatu yang bisa dibakar, dibakar. Kalau ada ayat Al-Qur'annya mendingan dibakar saja. Kalau itu berupa ayat atau tulisan Arab. Kalau itu berupa keris tadi, dialih fungsikan atau tidak disimpan. Kalau bisa dipatahkan, dipatahkan. Ada lagi berupa tadi raja kertas, ada yang berupa benda-benda. Kalau bisa dihancurkan, dihancurkan. Biar ini tujuannya tidak dimanfaatkan lagi oleh orang lain. Kalau pahami itu untuk tujuan jimat. Apakah anak salah dalam mengikuti jadwal akad nikah, mengikuti perhitungan tanggal Jawa? Padahal anak dan pasangan anak sebenarnya tidak ingin mengikutinya. Kalau tahu itu karena perhitungan tanggal, itu sebenarnya punya tujuan untuk apa? Milih hari-hari baik. Tadi saya sebutkan tadi, perhitungannya itu ada. Orang ngitung ini untuk tentukan hari baik ini bisa 1 minggu loh, itu belum dapat. Kasihan yang jomblonya pengen 1 minggu segera nikah gitu. Suruh tunda lagi, 1 minggu belum selesai tanggalnya coba. Kemudian ini belum selesai, tanggalnya mesti nurut mereka lagi. Nurut hitungan ini tadi loh, saya katakan ini hitungannya rumit sekali. Ini kalau ini hitungannya, ini dijumlah. Ini tadi ada hitungan kliwon itu berapa angkanya, ya Jumat itu berapa angkanya. Yang laki-laki dan perempuan tanggal lahirnya dihitungkan masing-masing. Sudah dihitung. Dikurangi 9. Nanti masih menyesuaikan lagi dengan apa? Ini matinya Simbah, hati-hati nggak boleh. Macam-macam loh itu. Bukan hanya berhenti sampai di situ. Maka saran saya kalau sudah pahami hal ini banyak-banyak bertobat. Ya, banyak-banyak istighfar pada Allah, tobat. Ya, saya mungkin baru paham saat ini. Perbaiki diri. Karena yang dulu dilakukan keliru. Ya. Yang dulu dilakukan keliru. Ini macam-macam tujuannya nantinya seperti itu. Saya selalu sholat, tetapi ketika ada hal yang tidak mengenakan pada dirinya, dia selalu menelepon temannya yang katanya orang pinter. Saya tahu ini sudah termasuk syirik. Ya kalau telepon temannya sih nggak masalah. Saya pernah memberitahu padanya mengenai akibat perbuatan syirik ini, namun beliau selalu mengulanginya kembali, dan setiap kali saya memberi tahu saya merasa sedih dan seterusnya seperti itu. Dia selalu menelepon temannya yang katanya orang pintar. Kalau yang dimaksudkan di sini orang pintar dan bisa mengetahui nasib macam-macam seperti itu, kemudian disarankan lakukan ritual ini yang dimana tidak ada dasarnya atau sampai pada perbuatan syirik, maka tidak boleh turutin, sehingga ini orang tua diingatkan. Jadi lihat yang ditelepon itu siapa. Kalau memang ini orang pintar yang punya ilmu hitam, ilmu sakti, ya ini perlu khawatir, orang tua dekat dengan orang semacam itu. Diingatkan, kemudian diajak untuk ngaji, diajak untuk pahami tauhid, mudah-mudahan terhindar dari orang-orang semacam tadi. Apakah merokok karena beranggapan kiainya membolehkan termasuk jatuh pada syirik, patuh pada orang soleh? Ya, saya punya teman sudah diberitahu rokok itu haram, tapi membantahnya kiai saya juga seperti itu bukan, itu hawa nafsu. Ya, dia itu hawa nafsu. Sebenarnya dia sudah bisa pakai logika sendiri kok untuk hal ini. Namun ya apalagi dalilnya selain saya manut kiai, ya. Jadi dia ujung-ujungnya ya sudah kiai saya seperti ini sudah. Namun itu hawa nafsunya dia itu turutin, ya. Dia turutin seperti itu. Itu tidak termasuk. Apakah seorang yang pernah punya jimat dan rajah dan juga ilmu kebal dan juga memberikan jimat itu kepada orang-orang yang disebut muridnya, ketika meninggal belum bertobat atas kesyirikannya tersebut, Allah akan mengampuninya. Kalau dia itu bertobat, yakini jimat itu salah, maka Allah akan mengampuninya. Kalau yakini itu salah. Namun ada yang ketika meninggal dunia tidak pernah mengakui itu salah. Biasanya kalau punya ilmu-ilmu semacam ini matinya malah sulit. Pernah dengar ada orang yang mati itu akhirnya nggak jadi mati? Pernah dengar nggak? Itu diantara sebabnya karena punya ilmu-ilmu hitam semacam ini. Susuknya belum dicabut, jimat-jimat yang dia pakai itu belum dilepas, sehingga belum sempat dia itu mati, bukan belum sempat, tidak jadi dia itu mati dikarenakan hal ini, atau sakratul mautnya sulit. Biasanya keadaan seperti ini harusnya sudah mati nih, namun ditalkinkan terus nggak bisa-bisa. Ya, ternyata ada sesuatu, punya ilmu hitam dulu, punya ilmu kekebalan dahulu, maka saran saya itu tobat. Ya, kalau punya semacam tadi, kemudian dalami agama dengan baik, jimat-jimatnya tadi itu dihancurkan, kemudian banyak mohon ya ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Hukum minum obat bagaimana? Tadi sudah jelaskan boleh atau tidak? Boleh, asalkan 3 syarat tadi dipenuhi. Kalau pakai gelang batu untuk menambah energi positif bagaimana? Terbukti enggak secara eksperimen? Terbukti enggak? Kalau enggak terbukti berarti nanti masuk masalah, berarti nanti fungsinya sama dengan jimat-jimat.
Puluhan tahun yang lalu rumah kami dipasang paku emas. Katanya untuk menghindari kejahatan. Tetapi segera kami sadar bahwa itu syirik. Apa yang harus kami lakukan? Cabut paku-paku tadi. Cari itu di mana, dicabut. Kemudian itu dimusnahkan. Dan lindungi diri dengan mengisi rumah itu dengan sholat sunnah. Kalau wanita berarti sholatnya di rumah. Kemudian rajin baca Al-Quran di situ, maka rumah nanti akan terlindungi. Dan mudah-mudahan dengan melepasnya tadi, jin-jin dari rumah itu keluar juga. Jin-jin yang jahat maksudnya itu akan keluar. Ngaji baca doa di Mekah itu bagaimana hukumnya? Ngaji baca doa di Mekah, sedangkan kita diharamkan ngaji di kuburan. Kok ngaji di Mekah itu diharamkan? Boleh. Mungkin kalau ngaji di kuburan, kalau depan kubur nggak boleh. Namun kalau ngajinya itu di Mekah ya boleh-boleh saja. Ini saya kurang pahami maksudnya. Jika ada seorang yang soleh yang disukai berlebihan oleh orang-orang, tetapi dia menggunakan dalil benar, bagaimana hukumnya? Jika ada seorang yang soleh yang disukai berlebihan oleh orang-orang, tetapi dia menggunakan dalil untuk itu, jadi disikapi berlebihan oleh orang-orang karena dia menggunakan dalil misalnya, dan orang percaya untuk mengikutinya, maka mereka punya syubhat di sini. Ya, ada syubhat yang mesti dihilangkan. Ya, rata-rata mengikutinya karena ada dalilnya tadi, maka yang mengikutinya ini nggak salah. Karena ada dalil. Namun ketika mereka itu dapat dalil baru yang nanti membantah dalil mereka yang ada, dan dalil ini terasa lebih kuat namun dia itu manut kepada kiainya, nah ini baru dikatakan masalah seperti pembahasan kita tadi. Bagaimana jika cinta terbagi dua seperti ke suami dan ke Allah ataupun ke manusia yang lainnya? Boleh enggak? Cinta terbagi dua ke suami dan ke Allah. Boleh enggak? Kita tadi sudah bahas nggih? Bedakan cinta ibadah dan cinta non ibadah. Kalau cinta non ibadah tidak masuk bahasan kita. Cinta suami nggak masalah. Nggak mungkin cinta suami itu dibanding-bandingkan dengan Allah, itu nggak mungkin. Ya, ini nggak masuk syirik di sini. Wah, saya harus cinta pada suami itu kurang, cinta pada Allah saja. Beda kok. Cinta pada Allah itu beda lagi nih untuk urusan ibadah. Apakah orang yang telah menentang hukum Allah masih dikatakan orang soleh sehingga mengikutinya menjadi pembantah Islam? Kalau dia nentang hukum Allah, itu hukum Allah yang sudah jelas, maka tidak boleh diikuti. Itu yang dimaksudkan dalam pembahasan tadi. Jika seperti kita mempercayai mimpi ataupun seperti jika cecak itu jatuh pada kita akan ada bencana, itu namanya tatoyur, beranggapan sial. Kalau bahasa timurnya itu pamali. Ya, kalau bahasa sini apa? Anggapan sial tadi. Kadang tadi dengan tanggal, kadang tadi dengan bulan, kadang nanti dengan angka. Angka berapa? 13. Ini dengan cecak yang jatuh. Wah, nanti saya ini kena musibah. Enggak boleh. Bagaimana pelaksanaan puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Ini Sabtu, besok sekarang puasa, besok enggak. Senin puasa lagi, Selasa tidak. Ya, Rebu puasa lagi, seterusnya seperti itu. Jika ada perkumpulan orang-orang yang terlalu mengagungi atau menyukai seperti maaf, ini tokoh tertentu, bagaimana hukumnya? Tergantung dia itu mengaguminya itu bagaimana. Kalau cuma tertarik pada tokoh tadi karena dia punya karisma, dia itu pintar ngomong seperti ini, nggak masalah seperti itu. Namun kalau di sini mengaguminya ini cuma sekedar mengagumi dan apapun yang diomongkan itu diturutin walaupun sampai yang haram, nggak boleh. Tadi seperti pembahasan kita. Jika seperti memakai kalung gigi macan, tapi tidak ada maksud syirik, apakah dosa? Ada kalung gigi macan. Oh, di sini pakai kalung gini, gigi taringnya. Apa tujuannya? Aduh. Mau dibilang sangar juga itu cuma gigi macan, macannya juga nggak ada, nggak manfaat. Waduh, ini panjang sekali bacanya. Nanti akhwatnya yang pertanyaan satu kertas nanti bisa kirim email ke saya saja ini. Apakah benda yang sudah turun-temurun ada dan dianggap melindungi anggota keluarga di rumah termasuk syirik? Bagaimana benda tersebut? Apakah harus dibuang ataukah tidak? Tadi seperti yang ditanyakan Chris tadi ya. Kalau dikatakan ini turun-temurun dan diyakini bisa melindungi rumah, maka anak-anaknya harus dibersihkan dari keyakinan ini. Nggak boleh punya keyakinan semacam itu.
Dan kemudian benda ini kalau masih punya keyakinan semacam tadi, berarti baiknya dihancurkan. Karena nanti akan turun-temurun seperti itu terus keyakinannya. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih percaya pada benda-benda tersebut, dan orang tua tersebut rajin ibadah. Kalau rajin ibadah, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ketika dinasihati oleh anaknya sendiri bisa menerima. Sekarang tinggal cara penyampaian seperti apa. Mungkin bisa kasih buku, mungkin kasih video. Sekarang ada audio, video, macam-macam bisa diberikan lewat apapun sehingga jadi hidayah bagi orang tua. Apakah doa jelek dari orang tua kepada anaknya terkabul? Misal si anak sholat wajib di awal waktu, kemudian orang tua mengeluarkan doa jelek karena sang anak ingin sholat terlebih dahulu sebelum jalan-jalan sama orang tua. Kalau orang tua ini doanya ini jelek dikarenakan ada sebab yang sebenarnya tidak benar, ini sulit untuk terkabul. Namun kalau ada sebab benar, anak ini harus manut pada orang tua, lalu anak tidak turuti, maka doa tadi bisa terkabul. Sewaktu saya SD, saya pernah menonton acara sulap dan si pesulap bilang jimat itu dibuat sendiri dan diyakini sendiri membawa keberuntungan. Maka saya dengan polosnya meyakini kalung mainan membawa keberuntungan. Apakah saya telah keluar dari peluang masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab? Yang jelas di sini kalau nonton sulap saya sarankan tidak. Ya, juga sihir-sihir yang ada di televisi itu baiknya tidak. Trik-trik sulap macam-macam itu bahaya untuk ditonton. Ya, termasuk juga ramalan-ramalan nasib. Ada pembahasannya di sini. Banyak-banyak sibukkan waktu yang dengan yang lebih manfaat daripada nonton acara semacam itu. Terus kalau ditanyakan tadi meyakini kalung mainan tadi membawa keberuntungan. Nah, ini berarti meyakini jimat-jimat tidak boleh. Apakah punya peluang masuk surga tanpa hisab? Kalau sudah bertobat nanti masih punya peluang untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Saya kerap kali punya harapan dan apabila harapan tersebut telah terwujud, akan tetapi harapan tersebut terwujud tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Contoh, saya mau sekolah di SMK. Ketika sudah sekolah di SMK sangat berbanding terbalik dengan bayangan saya dikala di SMP yang menganggap bahwa SMK itu menyenangkan. Apakah ada jin atau setan yang mengganggu, menghambat atau membalikan kondisi harapan saya tadi? Ini bukan karena jin-jin lah. Jin intinya jangan dijadikan kambing hitam terus. Gitu jawabannya. Gak bisa dibuat, wah ini gara-gara jin ini merasuk pada diri saya. Belum tentu. Bisa saja kamu sendiri yang stres, ada masalah lain, faktor lain. Gak bisa semata-mata gara-gara jin. Bagaimana hukumnya memakai kalung atau gelang aromaterapi yang fungsinya untuk penyakit atau ketenangan diri tadi? 3 syarat tadi dipenuhi ya. Ada dalil atau enggak atau eksperimen. Yang kedua tidak bergantung pada benda tadi. Yang ketiga harus yakin kesembuhan itu datang dari Allah dengan takdir Allah. Kantor saya pemiliknya berkebangsaan ini. Ada tempelan tulisan. Nah biasanya ada yang punya kebangsaan ini punya tulisan-tulisan khas sendiri dari tempatnya. Di pintu masuk kantor seperti jimat-jimat. Bagaimana hukumnya jika kita sholat atau baca Al-Quran di area kantor tersebut? Saran saya cuma doakan saja mudah-mudahan Allah berikan pekerjaan yang lebih baik. Itu saja. Saya nggak betah kalau tinggal itu, apalagi situ ada kemenyan, dibakar dupa-dupa. Mas itu saya sudah nggak tenang loh. Tahu bandara ada yang seperti itu kan? Tinggal di situ aja, aduh mau makan di warungnya, aduh ada kemenyan lagi, aduh sudah nggak betah loh itu. Ya. Ini contohnya saja, orang beriman itu akan sadar nih, saya di tempat apa ini? Ya, hidupnya akan jadi nggak tenang. Maka sama juga ketika dia berada di tempat yang situ dipasang raja-raja menurut mereka. Kan nggak mesti tulisan Arab, raja juga dalam bahasa lain ada. Ya, dia pasang raja-raja. Pasti kalau orang beriman tahu itu hidupnya nggak tenang kalau tinggal di situ. Maka saran saya, kalau ada pekerjaan lebih bagus, cari yang lebih bagus daripada itu. Apa hukumnya jika kertas bertuliskan Al-Quran direndam dalam air dan air itu diminum sebagai obat? Insya Allah akan dibahas pada pembahasan ruqyah dan tamimah. Makanya datang lagi minggu depan. Apa bulan depan? Bulan depan itu tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 21 tanggal 25. Ya, 25 November. Nah, ini sisa pertanyaan lagi. Ustadz, percayakah soal sugesti? Bagaimana jika ada orang yang melakukan sugesti kepada kita? Bukankah sugesti yang menjurus kepada syirik merupakan perbuatan musyrik? Ini contohnya apa seperti ini? Ada yang bisa contohkan? Umum pertanyaannya ini.
Nanti tentang masalah sugesti nanti ada di pembahasannya tatayur. Tatayur nanti ada dua pembahasan situ, ada tatayur dan al-fa'lu. Tatayur ini kita optimis, kita itu jadi pesimis untuk melakukan sesuatu karena bertemu dengan sesuatu yang sial. Namun kalau al-fa'lu kita optimis jadinya. Optimis dengan kalimat-kalimat yang baik. Nah, ini ada pembahasannya sendiri. Maka saya butuh rincian untuk ini atau contoh biar saya bisa jawab jelas. Apakah peringatan selamatan kematian termasuk syirik? Itu bukan masuk perbuatan syirik, namun nanti masuk perbuatan amalan yang tidak ada tuntunan. Pada malam takbiran Idul Fitri seperti membakar kemenyan yang pakai lidi atau bambu di luar sudut-sudut rumah, apakah dibilang syirik? Kalau ada keyakinan itu dibakar untuk lindungi rumah, berarti masuk syirik. Namun kalau dibakar cuma iseng saja, ya nggak ada kerjaan atau ngikut tradisi lain, berarti haram. Bila suami yang belum memberi nafkah batin karena sakit dan nafkah lahir karena belum bekerja, istri mengajak untuk memperbaiki pernikahan tapi suami menolak. Suami tidak mau menceraikan istri jika istri belum mendapat kandidat suami baru. Berarti kalau kandidat suami baru ini namanya laki-laki penghancur rumah tangga. Iya kan belum selesai ini cerainya ini. Kok bisa ada kandidat suami baru ini, gimana maksudnya? Gimana mau cari lagi, belum masuk masa iddah, dia belum katakan cerai di sini kok. Enggak boleh. Kok bisa katakan kandidat suami baru? Ya. Ada suaminya enggak boleh cari suami baru, enggak boleh. Ngurus cerai dulu. Kalau nggak bisa dengan cara talak, gugat. Gugat di pengadilan agama itu ada. Gugat itu istilahkan dengan khulu. Gugat dulu, selesai baru cari kandidat suami baru. Nggak bisa seperti ini. Suaminya masih ada. Kalau suami nggak bisa beri nafkah lahir maupun batin, bersabar dengan suami. Ya, banyak doakan suami dalam masalah ini. Nggak boleh gara-gara ini saja mau minta cerai, nggak boleh jadi alasan seperti ini. Apakah istri sudah bisa menikah lagi bila kondisi seperti ini? Belum bisa. Sampai apa? Ngurus cerai dulu. Kemudian apa? Nunggu sampai masa iddahnya selesai. Baru setelah itu boleh nikah. Secara aturan hukum kenegaraan kita pun nggak boleh. Kalau di sini dikatakan suami tidak diketahui keberadaannya, sudah 1 minggu HP tidak bisa dihubungi. Kalau tidak ada kata-kata cerai belum, sampai suaminya diketemukan dulu di mana. Nanti ada prosesnya di pengadilan agama, ini baru bisa diselesaikan. Suami nggak ditemukan, itu ada proses hulu tadi yang saya sebutkan. Suami nggak datang, itu malah lebih cepat proses cerainya. Ya, suami nggak hadir untuk kegugatan istri tadi, itu malah cerainya lebih cepat. Terakhir. Kalau kita mengikuti pengobatan dan membaca zikir atau surat-surat Quran lain dalam air yang akan kita minum, apakah boleh? Sebagian ulama nyatakan ini sebagai bentuk ruqyah. Air tadi itu sebagai media. Katanya ada dari fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, kata beliau dari salaf itu melakukan seperti ini, cuma dijadikan media saja. Seperti itu dibolehkan. Pembahasannya insya Allah bulan depan, tanggal berapa tadi? 25. Kecil lagi. Aduh. Kesyirikan di negeri ini, bagaimana menyikapi kesyirikan di negeri ini? Besok ngaji tauhid lagi bulan depan insyaallah. Itu saja kita cukupkan ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan keterbatasannya waktu. Insyaallah kita ngaji pelan-pelan untuk membahas lebih detail lagi. Ya, saya doakan mudah-mudahan bisa ikuti rutin sehingga bisa mengkaji ini secara lebih mendalam. Karena jenengan dapat seperti ini sulit sekali. Ya, mengkaji ini lebih detail lagi. Apa tadi? Boleh seperti itu, yang penting hatinya bergantung pada Allah. Dan dia cuma hasil eksperimen dia saja sendiri. Saya nganggap dokter A lebih pengalaman, nggak masalah. Ya,
Ya, tinggal masalah seperti itu. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu dikuatkan iman, diperbaiki tauhidnya, diluruskan juga dari pemahaman-pemahaman yang keliru dan menyimpan juga kesyirikan. Mudah-mudahan terus dipanjangkan umur dalam ketakwaan dan kebaikan, dan hartanya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam berbagai macam urusan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.